Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Zaid Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bahas daurah kitab daripada Ar-Rasail ya, karangan Syekh Al-Imam Ahmad bin Zaid Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah nafa'anallahu bi'ulumihi wa ta'lifihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ar-risalatul ula fi zujri antarkis sholati. Bermula ini itu risalah yang pertama dalam membahas masalah mencegah daripada meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, bermula segala puji lillahi itu tetap milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat wassalamu dan keselamatan ala asyrafil mursalin, itu atas semulia-mulianya yang diutus Rasul Sayyidina, yang menjadi pemimpin kami, Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, ajmaina seluruhnya. I'lamu ma'asyiral ikhwan, i'lamu ketahuilah oleh kalian, ma'asyiral ikhwan, wahai golongan-golongan saudara seagama. Faqihanallahu, faqihana, moga-moga memberi pahamna akan kami Allahu subhanahu wa iyyakum, dan harus takut kalian bidini dalam urusan agama. Walhamna, dan semoga memberikan ilhamna kepada kita, rusdana akan petunjuk, rusdana akan menunjukkan kepada kita. Wa adana, dan moga-moga menyelamatkan Allah na akan kita, min syururi anfusina, dari macam-macam kejelekan diri kita. Inna sholata imanuddin, inna sholata, sesungguhnya sholat, imanuddin, itu menjadi tihangnya agama. Paman aqomaha faqad aqomadin, paman maka bermula siapa orang, aqoma itu mendirikan sopoman, ha akan sholat, faqad aqoma maka sesungguhnya mendirikan sopoman, adina akan agama. Waman, dan bermula siapa orang, ado'aha itu menyia-nyiakan sopoman, ha akan sholat, faqad hadama maka sungguh telah dirinya merubuhkan atau meruntuhkan sopoman, ad-dina akan agama. Jadi di satu keterangan ini salat itu ya, pembahasan salat, bahwa salat itu adalah menjadi tihangnya agama. Orang yang mendirikan salat, dia telah mendirikan tiang agama, dan apabila dia menyia-nyiakan salat, maka dia meruntuhkan daripada agamanya. Wa inna min a'dhamil masaibi wa bahil qabahi, wa inna, dan sesungguhnya min a'dhamil masaibu, min a'dhamil masaibi, itu sebagian ya, yang paling besar-besarnya musibah, waqbahin, dan yang paling buruk, qaba'i dari macam-macam keburukan, wal ma'aibi, dan macam-macam kecacadan, atahawuna ya, isim mu'akhar, inna mu'akhar,
atahawuna opo menggampangkan bisolati akan solat. Watadi al jamaati dan menyanyiakan jamaah. Watadi al jum'ah ya. Watadi al jum'ati dan menyanyiakan Jumat, wal jamaati dan berjamaah, allati rafa'allahu biha darajat. Allati rafa'a yang mengangkat Allah sapa Allah biha dengannya salat ad-darajati akan derajat. Wa kafara dan Allah menghapus, wa kafara dan menghapus sapa Allah biha dengannya salat as-sayyiati akan kejelekan-kejelekan. Wa ta'abbada dan pada ibadah biha dengannya salat ahlul ardi opo ahli bumi wasamawati dan ahli langit. Wama yatruku sholata wama yatruku dan tidak meninggalkan sopoman as-sholata akan sholat watulhihi dan meninggalkan akan siman anha darinya sholat dunyahu opo dunyanya siman illa man sabakot terkecuali orang sabakot yang tetap syikwatuhu opo celakanya man wa azamat dan besar ukubatuhu opo siksaannya man wa khasirat dan rugi sabqatuhu wa khasira dan rugi safatuhu apa dagangan siman wa talat dan lama panjang terdawa panjang wa talat dan lama hasratuhu apa kerugian siman wa nadamatuhu dan merasa menyesal sapa man. Fatariku sholati maka bermula orang yang meninggalkan sholat mamkutun itu yang paling dibenci ya. Mamkutun di sini apa logat? Benci samanya. Wala ghairil islami dan atas selain Islam. Ya mutu bakal mati sapa man ya mutu bakal mati sapa man. Al jahimu bermula neraka jahim ma'wa itu tempatnya siman. Wal hawiyatu dan bermula neraka hawiyah mutaqallabuhu itu tempat baliknya si tarikus sholah rujuknya. Wa maswahu dan tempat tetapnya tarikus sholah. Wa huwa dan bermula tarikus sholah mal'unun itu dilaknat indallahi di sisi Allah, matrudun dan ditolak fi ardihi di dalam buminya Allah. Masya Allah. Ya, matrudun mah jangan ditolak, usir ya. Wahwa balik lagi. Wahwa dan bermula salat mal'unun itu dilaknat indallahi di sisi Allah, matrudun dan diusir fi ardihi dari dalam buminya Allah.
Orang yang ninggalin sholat dilaknat di sisi Allah dan diusir dari langit Allah. Kemana coba si Ubay? Ya, baik. Kalau si Abi gagal sholat kemana Abi? Ya. Wasamahu dan langitnya Allah, masya Allah, diusir kita tuh. Orang yang ninggalin sholat diusir dari buminya Allah dan dari langitnya Allah, suruh keluar mau pindah kemana gitu. Wan Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala, tingkahnya berkata sapa Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu saya mendengar Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata sapa Rasul, ma min abdin mu'minin yatrukus sholata wa lam ya'tiha illa kataballahu ala wajhihi. Ma min abdin mu'minin, tidaklah ada satu hamba mukmin, ma min abdin maknanya mazaidah itu. Aminnya min zaidah. Karena tiba setelah nafi. Ma min abdin mukminin, tidaklah bermula hamba mukmin yatruku itu meninggal sapa mukmin, bukan meninggal mati, maksudnya meninggalkan. Yatruku itu meninggalkan sapa mukmin as-sholata akan salat, walam ya'tiha dan tidak melaksanakan sapa mukmin ha akan salat, illa kataballahu terkecuali menulis Allah sapa Allah ala wajhi atas wajahnya si mukmin, hadza bermula hadza bermula inilah ini mukmin atau abid, kharijun itu orang yang keluar birahmatillahi dari rahmatnya Allah. Pana maka bermula saya bariun itu bebas minhu darinya si mukmin. Jadi orang yang meninggalkan sholat ya, dan kemudian dia tidak mau mengkodoknya, terkecuali di wajahnya ditulis inilah orang yang keluar dari rahmatnya Allah. Nauzubillah. Rasulullah terbebas dari orang tersebut. Artinya Rasulullah nggak akan bertanggung jawab akan umatnya ketika umatnya tidak mau melaksanakan sholat dan tidak mau mengqadha sholatnya. Wa idza tarakal abdu, dan jika meninggalkan al abdu sapa hamba fardhon akan sholat fardu wahidan satu, ya akan meninggalkan sholat wa idza taraka, dan jika meninggalkan al abdu sapa hamba fardhon wahidan akan satu fardu, kutiba maka ditulis ismuhu apa namanya si abdu ala babin nari atas pintu neraka. Itu ya, satu waktu kita enggak sholat ditulis namanya di pintu neraka, ditulis chandra hilal dan tulisan. Wa bi hadisin, dan tetap dalam hadis marwiyin yang diriwayatkan an Umar daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih, tetap di dalam akhirnya hadis, nazala ala Jibril, nazala turun alayya atas diriku Jibrilu sapa malaikat Jibril. Wa qala, dan berkata sapa Jibril, ikra, bacalah olehmu, kultu, kultu maka baca isun, wa kultu, dan berkata saya, wa ma qaratu, wa ma dan apa aqra, wa ma dan apa aqra'u yang akan aku baca. Qala, berkata sapa Jibril, fa khala fa mim ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'u syahawati fasaufa yalqauna ghayyan. Fakholapa maka akan menggantikan mimba dihim dari setelah kaum khalfun opo golongan adau yang menyia-nyiakan sopo khalfun as-sholata akan sholat, wattaba'u dan mengikuti opo khalfun asyahawati akan keinginannya,
syahwat. Fasaufa yalqauna, maka besok bakal bertemu sapa khalqun goyan akan kerusakan. Kelanjutan kerusakan. Jadi kata malaikat Jibril, nanti akan akan ada pergantian zaman, pergantian kaum, mana kaumnya akan menyia-nyiakan akan sholat dan mengikuti hawa nafsu yang sekarang terjadi ya. Umat Nabi Muhammad udah ogah-ogahan sama sholat. Masya Allah ya. Jangankan anaknya, emak bapaknya aja nggak ada yang sholat. Ya. Fakultu maka ngucap. Nah, fakultu maka berkata saya, atau fakultu maka berkata aku, kata Rasul. Ya Jibril, wahai Jibril, wahal tudayyi'u ummati sholata min ba'di. Wahai Jibril, wahal tudayyi'u, apakah bakal menyia-nyiakan ummati sopo umatku as-sholata akan sholat min ba'di setelahku. Min ba'di dari setelahku. Qala berkata sopo Jibril, na'am benar. Ya tudayyi'. Yati akhir zamani unasun min ummatika yudayyi'una sholata wa yakhiruna al-awqati wa yattabi'una syahawati. Lanjutan lanjutan ucapan malaikat Jibril ini. Yati bakal terjadi akhir zamani, akan akhir zaman. Unasun atau yati bakal datang ya. Yati bakal datang akhir zamani, di akhir zaman, unasun sopo golongan manusia min ummatika dari umatmu yudayyi'una yang menyia-nyiakan opo umat as-sholata akan sholat wa yuakhiruna dan mengakhiri opo umat al-awqati akan waktu-waktu sholat. Bukti karang ya iya orang nyanyiin sholat mengakhir-akhirkan waktu sholat. Wa yattabi'una dan pada mengikuti sopo umat asyahawati akan syahwatnya, akan keinginannya ya. Apalagi subuh, kalau di rumah kan pengennya bukan ke air ambil wudhu, tapi pengennya di rumah syahwatnya narik selimut, matiin lampu, kayak gedein kipas ya. Itu di rumah syahwat kita tuh. Nauzubillah, bahkan terakhir dinarun indahum khairun. Dinarun bermula dinar. Indahum di sisinya nas, maksudnya menurut kita nih ya, menurut manusia. Khairun itu lebih baik min sholatin daripada sholatnya nas. Bahkan di akhir zaman uang lebih penting daripada sholat. Nauzubillah ya. Banyak ya orang-orang kerja pabrik tuh nggak ingat sholat ya, terus saja ya. Wa bi tafsiri qauli ta'ala, dan di dalam tafsir ucapan Allah Ta'ala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahdan. Wallahu alam bimuradi ya. La yamlikuna tidaklah memilik sopo kaum. La yamlikuna tidak akan memiliki sopo kaum asyafa'ata akan pertolongan illa man terkecuali seseorang ittakhadha yang menjadikan sopo man inda rahmani di sisi Allah ahdan akan satu perjanjian. Jadi enggak akan memiliki syafaat, kita tidak akan mendapatkan syafaat terkecuali orang-orang yang memang punya perjanjian dengan Allah. Qala berkata sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bermula ahdan ya. Maksud perjanjian di situ adalah as-shalawatul khamsu, itu salat 5 waktu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan syafaat kelak nanti di hari kiamat ya, kita harus melaksanakan salat. Orang yang tidak melaksanakan sholat jangan ngarep pengen dapat syafaat, karena itu adalah merupakan perjanjian kita dengan Allah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maftaradallahu 'alal ibadi ba'da tauhidi syai'an ahabba ilaihi minas sholati walau kana syai'un
ahabba ilaihi minha liyata'abbada bihi malaikatuhu. Maftaradallahu, tidaklah mempardukan Allahu sapa Allah alal ibadi, atas hamba-hambanya, ba'da tauhidi, setelah tauhid, syai'an, akan satu perkara, ahabba, yang lebih diresap, yang lebih disenangi Allah, ilaihi, padanya, syai'an, minas sholati, daripada sholat. Walau kana, dan jika ada, syai'un, apa sesuatu atau apa perkara, ahabba, itu lebih demen, lebih cinta, lebih senang, ilaihi, padanya Allah, minha, daripada syai', lita'abbada, maka pasti ibadah, bihi, dengannya syai', malaikatuhu, opo malaikat-malaikatnya Allah. Ya. Jadi Allah tidak mempardukan satu perkara setelah tauhid. Yang lebih dicintai oleh Allah, perkara yang dipadukan oleh Allah setelah tauhid, ialah sholat. Bahkan andai kata ada satu perkara yang lebih dicintai, ya, daripada satu perkara itu, maka pasti maka pasti malaikat Allah ibadah dengan perkara tersebut. Arti kata, jika ada pahala ibadah yang lebih hebat daripada sholat, maka malaikat pun akan akan ibadah kepada perkara tersebut. Justru nggak ada ibadah yang lebih dahsyat daripada sholat, ya. Karena sholat itu adalah hubungan kita langsung dengan Allah, ya, hubungan kita langsung dengan Allah. Faminhum, maka itu sebagian daripada, faminhum, maka itu sebagian daripada malaikat, raki'un, bermula yang ruku, wasajidun, dan sujud, wa qa'imun, dan berdiri, wa qa'idun, dan duduk. Jadi perbuatan malaikat itu, perilaku malaikat, tingkahnya, sebagian yang dilakukan oleh malaikat, ada yang tugasnya ruku aja, sujud aja, berdiri aja, ada yang duduk aja. Itu adalah sebagian daripada bagian sholat, ya. Wa yuqalu, dan diucapkan, innal musallina, sesungguhnya orang-orang yang sholat, minal malaikati, daripada malaikat, bisamawati, di dalam langit, yusammuna, itu dinamakan sopo malaikat, atau yang musallin, ya, yusammuna, itu dinamakan sopo musallin, khuddamar rahmani, akan khadimnya Allah. Jadi malaikat-malaikat yang sholat di langit itu dinamakan khadimnya Allah, khadam Allah, ya. Dan bujang, khadim itu bujang, pelayan, pelayannya Allah. Wa yabkharuna, dan memuliakan sapa musallin, bidzalika, dengan sebab, yusammuna ala sairil malaikati, atas selebihnya malaikat. Jadi kalau daurah mah enggak enggak secara detail disarah, ya. Baca aja, cuma baca. Dalam waktu 20 hari itu harus tamat satu kitab. Nanti untuk pemahaman lebih lanjutnya mutolaah. Jadi kuncinya pengen biar nggak bolong kitab dalam kitab daurah itu, setelah kita ngaji nih, baca, kemudian yang logatan yang ketinggalan, yang coretannya ketinggalan, kita tandain pakai stabilo. Ntar yang kosong nanya ke temennya, gitu. Kalau misalkan teman yang nggak ada juga, nanya ke saya langsung katanya, gitu. Jadi biar kitabnya full, kan? Biar kitabnya full. Ya.
Wa qala Abu Darda, wa qala dan berkata Abu Darda sapa Imam Abu Darda radhiyallahu an, khairu ibadillahi bermula sebaik-baiknya hamba Allah allazina itu orang-orang yurauna yang menjaga sapa allazina asyamsa akan matahari wal qamara dan bulan wal adillata dan azillah iyu apa namanya ini kalau kayak kita mah buat tempat neduh ya, wal azillata dan tempat perteduhan, li zikrillahi pada zikir Allah, li zikrillahi pada zikir Allah, yakni yakni apa namanya memaknai sapa Abu Darda li sholati pada sholat. Jadi maksudnya sebaik-baiknya hamba Allah itu orang yang selalu menjaga bumi, orang yang selalu menjaga matahari, bulan dan azillah tempat teduhnya kelak nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Makna daripada zikir kepada Allah adalah sholat. Jadi orang yang sholat. Gitu. Wa yurwa dan diriwayatkan apa hadis awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in wujidat tamatan qubilat wasairu amalu. Awwalu ma bermula yang paling pertama perkara yuhasabu dihisab alaihi atasnya ma al abdu sapa hamba yaumal qiyamati di hari kiamat as-salatu itu salat. Fa'in wujidat maka jika ditemukan opo sholat tamatan dalam keadaan sempurna kubilat maka diterima opo sholat wasairu amalihi dan seluruh amalnya si abdu. Wa'in wujidat dan jika ditemukan opo sholat naqisotan dalam keadaan kurang ruddat maka ditolak wasairu amalihi ya. Rudat maka ditolak opo sholat wasairu amalihi dan seluruh amalnya si abdu. Sholatnya sempurna amalnya diterima, sholatnya kurang amalnya ditendang gitu. Amalnya nggak akan jadi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan berkata sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah kepada Abi Hurairah radhiyallahu an, ya Aba Hurairah wahai Abi Hurairah. Panas juga ya, perut panas juga kenceng-kenceng badannya, kering ya perut. Ya Aba Hurairah wahai Abi Hurairah, mur ahlaka bis sholati, mur perintahkanlah olehmu ahlaka atas keluargamu bis sholati dengan sholat. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah yati itu mendatangkan sapa Allah ka akan dirimu, ka akan kamu birizki dengan rizki min haitsu la yahtasib dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa misdaqu dzalika fi qauli ta'ala dan bermula membenarkan apa wa misdadu dzalik dan bermula membenarkannya hadis Abu Hurairah fi qauli ta'ala di dalam dauhan di dalam firman Allah taala wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur dan perintahkanlah olehmu ahlaka akan keluargamu bis sholati dengan salat wastabir dan bersabarlah kamu 'alaiha atasnya salat. La nas'aluka janganlah la nas'alu
La nas'alu, kami tidak meminta ka akan dirimu, rizkon akan rizki. Nahnu, bermula kami, narzuku itu merizkikan kami, narzuku itu memberi rizki sopo kami ka akan dirimu. Wal akibatu litaqwa. Wal akibatu, dan bermula pembalasan yang baik, li takwa itu untuk orang yang bertakwa. Wa qala Ata'ul Khurasani, dan berkata sopo Imam Atha' al-Khurasani dari bangsa Khurasan. Ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin. Ma min abdin, tidaklah bermula satu hamba, yasjudu itu sujud lillahi pada Allah, sajdatan dengan satu sujudan, fi buq'atin, fi buq'atin di dalam tanah, min baqa'il ardi daripada macam-macam tanah bumi, illa syahidat terkecuali bersaksi, illa syahidat terkecuali menyaksikannya, menyaksikan opo buk'ah lahu padanya si abdin, yaumal kiamati di hari kiamat, wabakat dan nangis opo buk'ah alaihi atasnya abdi, yauma yamutu pada hari ketika matinya si abdi. Jadi tidaklah kita sujud di tanah nyembah pada Allah dengan satu sujudan ya dari tanah Allah. Arti kata gini, tempat yang kita sujudin tuh semuanya akan menjadi saksi di hari kiamat. Bahkan ketika kita mati, tempat sujud kita itu akan nangis karena udah kagak ada yang lagi sujud di tempat itu gitu. Makanya kalau sujud kalau sholat itu ya, kalau sholat sunnah bagusnya kan pindah-pindah. Dan qobliyah di sini, ntar padu di sini, badiahnya di sini, gitu. Arti kata, biar semakin banyak tempat bumi yang kita sujudin, semakin banyak tuh tempat yang menjadi saksi, yang menangiskan akan akan sholat kita. Jadi kalau kita mati itu tempat sholat kita nangis. Ya Allah, kemana lagi ini si Abi ya? Kemarin mah jam segini udah sujud, sekarang agak sujud tempat gua nih. Ya, tempat saya. Jadi setiap bumi yang kita sujudi itu akan menjadi saksi. Makanya kalau kiai-kiai Buya Murtado tuh, Buya Murtado itu putranya Abi Murtadi, Buya Dimyati. Itu kalau sholat Jumat, beliau itu pertama dari pertengahan masjid, ya, pertengahan masjid nih, sholat 2 rakaat, salam, maju lagi satu saf depan, salam, itu sampai depannya, sampai dekat mimbar. Agar apa tujuannya? Tujuannya supaya tempat itu menjadi saksi. Apa gitu ya. Wa qala, dan berkata sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula siapa orang taraka itu meninggalkan sapa mana salat akan salat muta'ammidan hale wa muta'ammidan keadaan sengaja, muta'ammidan dengan sengaja, bari'as maka bebas, minhu darinya man, zimmatu Muhammadin opo pertanggungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ninggalin sholat dengan secara sengaja, Rasul nggak akan jamin keselamatannya. Diantepin sama Rasul, di masa bodohin sama Rasul. Tuh, Chandra sholat nggak mau sholat, males sholat, nggak usah masuk neraka. Gue juga tahu sholat yang masuk neraka,
Kata gua nggak mau gimana? Malas ya. Kata gua enggak, uset. Sewatannya yaitu Rasulullah akan lepas terhindar daripada tanggungan dia. Ya. Nggak akan ditanggung sama Rasul keselamatannya gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin bermula lima salat, kataba itu mempardukan hunna akan khamsu sholawat Allah sapa Allah ala ibadihi atas hamba-hamba Allah. Paman maka bermula sapa orang ada itu melaksanakan sapa man hunna akan khamsu sholawatin lima waqitihinna pada waktu-waktunya khamsu sholawat, kunna maka ada apa khamsu sholawat lahu baginya man nuron itu cahaya, wa burhanan dan dalil, yaumal kiamati di hari kiamat. Jadi orang yang Allah mempadukan sholat 5 waktu, apabila kita melaksanakan tepat dengan waktunya, maka sholat itu menjadi cahaya dan menjadi dalil untuk diri kita. Yang di hadis arba'in ada ya, hadis arba'in, wa sholatu nurun wa shadaqatu burhanan, kan? Waman dan bermula siapa orang toiya'a itu menyia-nyiakan sapa man hunakan khamsu sholawat, orang yang menyia-nyiakan salat, usyira maka digiring sapa man ma'a fir'auna wa haman beserta Fir'aun dan Haman. Nauzubillah ya. Orang yang ngegampangin sholat kelak nanti di mahsyar akan digiring bersama Fir'aun dan Haman. Nauzubillah. Ya, nauzubillah ya. Jangan punya cita-cita pengen bareng Fir'aun. Ya enggak? Jangan padol. Nauzubillah, enggak boleh ya. Wa bi hadisi tawilin, dan di dalam hadis yang tawil, hadis yang panjang. Anna Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, nazala itu turun sapa malaikat Jibril ala Nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata sapa Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalullahu min tarikis shalah. La yataqabbalullahu, Allah la yataqabbalu tidak menerima, Allahu sapa Allah min tarikis sholati dari orang yang meninggalkan salat, saumahu akan puasanya, wa shadaqatahu dan tidak menerima sedekahnya, wala hajjahu dan tidak menerima hajinya, wala amalahu dan tidak menerima amalnya, wala zakatahu dan tidak menerima zakatnya. Nauzubillah ya. Orang yang enggak sholat enggak diterima tuh puasanya. Tetangga saya puasa Ramadan full, terus sholat isya kagak, subuh kagak, tarawih kagak. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Orang puasa dong, sholat kagak ada gitu. Santri gak ada kan? Ya. Kalau santri kulon, santri wetan, itu kalau nggak santri yang malesnya mah ada pasukan ayam jago. Tidurnya habis subuh gitu. Ya, bangun-bangun jam 5 sore. Jadi puasa cuma sejam doang. Itu 3 tahun nih kuat dia. Puasa tinggal jam 5 ke maghrib doang, gimana abang nggak kuat. Jadi bangun sore ki jam 5. Orang-orang pada ngaji, ya orang-orang pada ngaji ini nanti ayam jago jam 5 bangun dah, mandi ke air, bukannya ngodoin zohor asar kagak, malah ngabuburit, ya, nyari es doger. Itu ada santri kayak gitu ada. Maka saya ngomong itu ya ada gitu, ya terjadi di pondok-pondok kan ada seperti itu. Ya, pasukan ayam jago namanya ki.
Jadi kalau matahari dia merengket, ya. Jadi nggak boleh kena matahari dia. Tuh, nggak diterima tuh sholatnya, ya. Zakatnya, puasanya, hajinya nggak diterima orang yang sholat. Ada orang haji sholatnya kagak, nauzubillah. Wa tarikus sholati, dan bermula orang yang meninggalkan sholat, mal'un itu dilaknat fi Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil, wal Zabur, dan kitab Zabur, wal Furqan, dan Al-Quran. Di 4 kitab orang yang meninggalkan sholat Allah laknat. Nauzubillah, ya. Tarikus sholati, bermula orang yang meninggalkan sholat, yanzilu itu turun, alaihi atasnya tarikus sholat, kulla yaumin wa lailatin, di setiap hari, ya. Di setiap malam dan harinya, ya. Di setiap hari, ya. Kulla yaumin, di setiap hari, wa lailatin, dan malamnya, alfu laknatin wa alfu sakhatin. Alfu laknatin opo 1000 laknat, wa alfu sakhatin, dan 1000 kemurkaan. Orang yang ninggalin sholat turun ke rumahnya tuh tiap hari, tiap malam, ya, sore pagi, tiap malam, tiap hari, malamnya, siangnya, turun laknat ke situ, 1000 laknat, 1000 murka Allah. Nauzubillah. Makanya orang yang nggak pernah sholat rumahnya rumpok baik kehidupannya, pusing, orang laknat mulu turun, ya, berantem mulu yang ada, nggak ada ketenangan jiwa dalamnya, dalam rumahnya, ketika rumah tersebut nggak ada yang sholat. Tiap hari turun 1000 laknat, 1000 murka. Nauzubillah. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat-malaikat yal'anuna itu pada melaknat sapa malaikat hu akan tarikus shalah min fauqi sab'i samawati, dari atas 7 langit. Dari langit yang paling tinggi, 7 lapis langit melaknat ke orang yang ninggalin salat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikus salat, bermula orang yang meninggalkan salat, ma itu tidak ada, namanya manafi, ya, bukan ma apa namanya, bukan ma masdariyah, namanya manafi. Ma itu tidak ada, lahu tetap baginya, si tariku sholah, nasibun opo bagian, fi hududika, di dalam bagian-bagianmu, wala fi syafaatika, dan di dalam pertolonganmu, wala huwa, dan tidak ada, huwa bermula tariku sholah, min ummatika itu dari umatmu. Nauzubillah. Orang yang ninggalin sholat gak pantas dapat bagian daripada apa yang harus menjadi bagian kita. Dan orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan pertolongan. Bahkan orang yang meninggalkan sholat tidak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Nauzubillah. Ya Bal, ya. Sholat Bal. Mau sholat atau mau sholatin Bal? Ya. Kecepatan apa enggak bacanya? Hah? Kecepatan. Waduh, banyak yang bolong nih Bang. Jahat ya, banyak yang bolong. Ada yang nggak ketinggalan nggak? Satu orang aja, maksudnya satu orang itu nggak ketinggalan. Ada nggak? Jam, tinggal jam. Dan saya baca pelan jam. Ya, perasaan saya baca pelan. Yang belah mana banyakannya? Hah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikus sholati, bermula orang yang meninggalkan sholat. Gitu. Cukup masih gitu. La yu'adu itu tidak dilayat, bimarodihi opo di dalam sakitnya tarikus sholat. Jadi naib fa'il daripada yu'adu, gak apa-apa, jar majrur dijadikan naib fa'il. Walayut ba'u, dan tidak diikuti.
fi zanazatihi opo di dalam jenazahnya tarikus sholat. Jadi orang yang ninggalin sholat tuh mah jangan dilongok sakitnya, mati jangan nganterin. Masya Allah, sedih deh, mati kagak ada nganterin, emang mau jalan dewek sana. Wala yusallamu dan tidak diucapkan salam alaihi atasnya tarikus sholat. Jangan ngomong ngucap salam orang nggak sholat mah. Assalamualaikum Bram, jangan. Kalau si Bram sering ninggalin sholat jangan ngucapin salam. Wala yu'akalu dan tidak dibarengi makan sopo tarikus sholat. Wala yusarobu dan tidak dibarengi minum sopo tarikus sholat. Wala yusahabu dan tidak dijadikan teman sopo tarikus sholat. Wala yujalasu dan tidak duduk bersama tarikus sholat. Waladina dan tidak punya agama itu maujud lahu padanya baginya tarikus sholat. Jadi orang yang ninggalin sholat jangan makan bareng, jangan minum bareng, jangan ditemenin, jangan duduk bareng. Masya Allah, jauh-jauhin kan gitu. Orang yang ninggalin sholat sama aja dia nggak punya agama. Alhamdulillah ya. Wala amanata dan tidak memiliki amanat itu maujud lahu baginya tarikus sholat. Wala hazzo dan tidak ada bagian itu maujud lahu baginya tarikus sholat. Bi rahmatillah di dalam rahmat Allah. Wahwa dan bermula tarikus sholat ma'al munafikina itu tetap bersama orang yang munafik. Pidar kilas pali itu di dalam dasar-dasarnya yang paling bawah-bawahnya daripada api neraka. Benar-benar di bara api neraka paling bawah. Tarikus sholati bermula orang yang meninggalkan sholat yudo'afu itu dilipat gandakan lahu baginya tarikus sholat al-adabu opo siksaan diifaini dengan 2 kali lipat. Siksaannya double, siksaannya itu dilipat-lipat. Wayati dan datang tarikus sholah yaumal kiamati di hari kiamat waqad gullat dan sungguh dibelenggu yadahu ila unukihi yadahu opo tangannya tarikus sholah ila unukihi pada pundaknya tarikus sholah. Jadi tangannya gini tuh. Gini tuh orang yang sholat tuh. Jadi tangannya dibelenggu gini. 2 tangannya pundak. Wal malaikatu dan bermula malaikat yadribuna itu pada mukul opo malaikathu akan tarikus sholat. Waktu tahu dan dibuka lahu baginya tarikus sholat jahannamu opo neraka jahannam. Dipersilahkan masuk dengan secara hormat, silahkan ke neraka jahannam tadi. Fayadkhulu maka masuk opo tarikus sholat fi babiha pada pintunya jahannam kasahmi seperti panah. Fayahwi maka turun opo tarikus sholat ala ra'sihi atas kepalanya tarikus sholat inda Qaruna di samping Qarun wahaman dan kihaman
Bidarkil asfali minan nar, di dalam dasar-dasarnya, paling bawahnya daripada api neraka. Jadi kita orang yang ninggalin sholat tuh dilemparin kayak panah, dilemparin kleng blus ke neraka jahanam. Ya. Pas nempel tuh pala kita, jatuhnya pala kita bersama korun dan kihaman, orang jin orang itu semua, orang berdugong semua. Tariku sholati, bermula orang yang meninggalkan sholat, idza rufi'at, itu jika diangkat, al-luqmatu opo, apa luqmah? Huap, tahu nggak huap? Nih kita makan nih, apa namanya nih? Menguap, ya, menguap. Apa? Nyuapin ya, iya nyuap. Itu. Idza rufi'at, jika diangkat al-luqmatu opo, cuapan gitu. Apa menyuap, ya, nyuap. Opo menyuap ila pihi, pada mulutnya si tariku sholat. Qalat, berkata opo luqmah lahu baginya tariku sholat, la'anaqallahu ya adu Allah. La'anaka, semoga melaknat akanmu Allah sapa Allah, la'anaka, semoga melaknatmu Allah sapa Allah, ya adu Allahi, wahai musuh Allah. Orang yang ninggalin sholat nih enak banget, makan seblak, makan bakso, makan toprak ya. Enak tuh di terminal kan pada makan. Sekarang nih orang-orang yang gak sholat, yang gak puasa, ini kan bukan bulan puasa, bulan Maret dia pikir rokok, tadi saya lewat jalan, jauh-jauh di pertigaan rokok nyantai, apalagi perumahan-perumahan tuh yang baru-baru tuh, ya. Udah bulan Maret dia, ya. Udah lebaran ya udah. Nah itu orang yang ninggalin sholat, makan toprak, itu ketika toprak diambil nih, dimasukin ke mulut dia, itu toprak kalau bisa ngomong nggak berontak. Ngomong kalau kedengar sama kita, moga ngelaknat ke lu, ya. Moga lu dilaknat, wahai musuh Allah. Wah. Kenapa? Sebabnya makanan yang kita makan, makanan yang dimakan oleh orang yang ninggalin sholat, melaknat kepada orang yang meninggalkan sholat. Dia nggak ridho ketika dimakan. Takulur rizqallah wala tu'addi faraidahu, nauzubillah, ya. Takulu, mangan apa? Takulu, makan kamu, rizqallahi, akan rizki Allah, wala tu'addi, dan tidak tu'addi, melaksanakan sopo kamu, faraidahu, akan kepaduan Allah. Enak amat ya kalau kata kita Madil, nasi dari Allah kagak mau sholat ke Allah, kan aneh ya, kan aneh gini logikanya nih. Jaki kerja di PT, si Jaki kerja di PT, ya. Udah gitu sama PT dikasih gaji gede, kasih duit, kasih THR, si Jaki suruh kerja pakai gak mau, kan itu songong gitu ya Jaki ya. Kata yang lihat ya, bocah songong banget. Udah dikasih duit, dikasih kendaraan, kerja pakai nggak mau, disuruh itu doang sama yang punya perusahaan pakai kagak mau, cuma ngelap itu doang, meja dikit buat kagak mau, kan songong ya. Apalagi kita kan ya, udah dikasih ruh, dikasih sehat jam, ya, pakai kagak mau sholat, kan songong banget jam ya, gitu, ya. Qati'us sholati, bermula orang yang memutuskan sholat. Kalau tadi matarik total sama sekali enggak mau ninggalin sholat, ya. Jadi waktu sholat, kalau ini mah total sama sekali memutuskan nggak mau sama sholat, sama sekali nggak mau sholat, memutuskan sholat ya. Kalau tadi matarik ya sholatnya mungkin ntar isya kagak, ntar belang ya, tarik. Kalau qati sama sekali nggak mau sholat. Kan ada orang sholat gini, ada orang sholat maunya maghrib doang, ada nggak? Malah deh kalau di musola maghrib rame nggak? Rame. Coba itu dia johor kemana, asar kemana, kagak ada. Ya, di rumah lah tahu. Subuh apalagi. Ada orang sholatnya cuma Jumat doang, ya nggak?
Kadang subuh, asar, zuhur enggak. Sholat Jumat aja yang biasa enggak sholat ya. Jam 10 udah mandi, mana? Biasa Jumat. Ya enggak? Ada orang sholatnya cuma sholat Id doang. Ada. Tahun sekali. Nah, itu. Ada orang sholatnya cuma tarawih pertama doang. Tarawih kedua sampai ke 29 orang ada. Ya. Itu sunnah kalau tarawih mah. Sholat Id mah sunnah. Nah ini yang sholat cuma Jumat doang. Itu termasuk apa? Termasuk masih tarik. Ya. Kalau qotio sholat mah sama sekali nggak mau sholat. Baru dukun tuh. Apa itu sholat? Apa itu Allah? Ditanyakan dukun. Kalau ente kalau pengen apa? Kita langsung minta ke iblis, nggak usah ke Allah katanya. Buset. Ada itu ya. Qotio sholat. Kalau qotio sholat mah sama sekali orang memutuskan sholat, nggak mau sama sekali sholat. Qati'u sholati bermula orang yang meninggalkan sholat. Ya tabarra'u itu bebas. Ya. Nah, ya. Kata. Qati'u sholati bermula orang yang meninggalkan sholat. Ya tabarra'u itu bebas. Minhu darinya qati'u sholat. As-saubu opo baju ya. Fi jasadihi pada jasadnya tariku sholat. Wa yaqulu dan berkata opo saub lahu baginya qati'u sholat. Laula ansakharoni robbi laka lafarortu minka. Laula jika tidak menundukkan ni pada kami, ni pada saya mutakalim ya. Jika tidak menundukkan pada saya Robbi sopo pangeranku, kalau gitu. Laula ansahortani jika tidak menundukkan kepadaku Robbi sopo Tuhanku laka bagimu laparortu maka pasti kabur ya. Laparortu maka pasti kabur. Laparortu maka aku pasti kabur. Laparortu maka aku pasti kabur minka darimu. Ini baju nih ya, baju yang kita punya nih, yang kita pakai nih ya. Kalau baju dipakai sama orang yang enggak sholat, yang enggak mau sama sekali sholat, ini baju ngomong, andai kata Allah tidak menundukkan saya nih untukmu, udah pengen lari nih baju. Jadi baju sama orang yang enggak sholat mah enggak betah, pengen coplok baik. Saking gak mau tahan, jangan udah diem. Sudah diem. Kenapa ditahan? Itulah mulianya umat Nabi Muhammad. Itu salah satu yang membuat Nabi Adam iri. Ya. Nabi Adam dulu ketika di surga berbuat dosa, baju surga coplok. Itu kita seperti itu. Ya. Harusnya orang yang ninggalin sholat itu yang gak mau sholat, yang qati'u sholat, tariku sholat. Itu ketika dia nggak sholat baju ini lepas. Sakingnya kita jadi umat Nabi Muhammad sama Allah masih ditutupin be. Baju udah ngomong tuh baju. Andai kata kalau Allah nggak ini nih nggak nyuruh nih, Allah nggak apa namanya nggak nyuruh saya jogrok di sini nih, udah pengen lari saya emang dari ente nih yang nggak sholat. Alhamdulillah ya. Qati'u sholati bermula orang yang memutuskan sholat idza kharaja apabila keluar opo idza kharaja jika keluar opo apa sopo tariku sholat bin baitihi dari rumahnya tarikus dari rumahnya qati'u sholat. Qala berkata al baitu sopo bet rumah, al baitu opo rumah, la sahibakallah
La sohibaka, tidak membarengi padamu Allahu sopo Allah pisaparika pada perjalananmu, wala khalafaka, dan semoga tidak menggantikan sopo Allah ka akan dirimu, piasarika pada tetapnya dirimu, wala aada, dan tidak membalikan sopo Allah ka atasmu, ila ahlika, pada keluargamu, saliman, dalam keadaan selamat. Nauzubillah. Ya, orang yang ninggalin sholat, orang yang gak mau sholat, itu rumah ngomong, semoga di jalan lu gak bersama Allah. Masya Allah. Rumah ngomong, semoga ente di jalan Allah gak bersama ente, dan semoga Allah tidak menggantikan di setiap langkah ente, dan Allah semoga-moga enggak ngebalikin ente ke keluarga ente. Ya Allah, didoain mati. Ya. Jadi orang yang ninggalin sholat, orang yang mutusin sholat, sama rumah dewek tuh, rumah yang kita tempatin, ngedoain, udah apa lu jangan sampai pulang lagi ke rumah. Kalau bahasa kita begitu. Jangan sampai jangan sampai datang ke rumah dalam keadaan selamat. Berarti apa, Jam? Hati. Sini Jam gak sholat, keluar dari rumah, itu rumah udah ngomong, udah biar Jam, jangan pulang lagi lu dalam keadaan selamat. Allah jangan sama lu dari jalan. Ya Allah. Saking ge ya, nggak kedenger ya, rumah nggak ngomong gitu. Kalau kedenger itu ngomong gitu, orang kagak ada yang berani ninggalin sholat ya. Saking pentingnya sholat. Baju ngelaknat, tempat yang kita tempatin ngelaknat, coba. Ya Allah, waduh, udah dicemes dia. Qadiu sholati mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamatih. Qadiu sholati, bermula orang yang meninggalkan sholat. Mal'unun itu dilaknat fi hayatihi, di dalam hidupnya. Wa ba'da mamatihi, dan setelah matinya. Abong abi. Hidup dilaknat, mati dilaknat. Nauzubillah. Ya. Qati'u sholati, bermula orang yang memutuskan sholat. Ya mutu, itu bakal mati sopo qati'u sholat, Yahudian, dalam keadaan Yahudi, wa yub'atsu, dan dibangkitkan opo tariku sholat, Nasranian, dalam keadaan Nasrani. Ya, dalam keadaan Nasrani. Mati dalam keadaan Yahudi, ketika dibangkitkan dalam keadaan Nasrani. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Yuk, masih ada waktu sebelum kita lanjut. Mungkin udah banyak kan nyoret tuh. Ya. Masih ada hari esok. Yang ketinggalan, silahkan nanya.